Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Sistem Enterprise B dengan nama Muhammad Sofri Adi Masafri 1025, Muhammad Hasyim Asyari 1047, Abad Dewanata 1056, Muhammad Syafiq 1071, dan Ahmad Khalil Indraka 1077. Di sini kami akan membahas tentang PT Sariguna Prima Data Tbk dengan visi perusahaan yaitu minuman nasional yang terbaik di Indonesia, kemudian misi perusahaan yaitu menghasilkan produk minuman yang berkualitas tinggi, inovatif, dan mudah didapatkan melalui proses produksi yang berstandar internasional di seluruh Indonesia. Nah, di sini produknya yaitu Cleo. Nah, di sini ada struktur organisasinya seperti ini. Kemudian ada flow diagramnya, yaitu mencari sumber daya air bersih di wilayah pegunungan, mengolah sumber air dengan menyalurkan pipa ke dalam pabrik, menampung air menggunakan tandon khusus yang memiliki 2 keluaran, kemudian pengolahan bahan baku menjadi produk, penelitian produk, dan penyaringan air menggunakan mesin hypermembran filter. Kemudian ketika memenuhi syarat, maka produk diolah menjadi produk jadi air mineral kemasan, kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Ketika gagal, maka produk ditolak. Kemudian di sini ada modul human capital. Nah, modul di sini yaitu untuk perekrutan dari karyawan dan maintenance dari karyawan. Di sini ada jumlah dari karyawan perusahaan ini dari 2016 dan 2017. Kemudian ada modul manufacturing management. Di sini yaitu modul yang digunakan untuk proses dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Kemudian ada modul accounting management. Di sini untuk manajemen keuangan dari si perusahaan dari penjualan bersih hingga laba bersih seperti itu. Berikut ini merupakan BPMN tentang pemodelan gudang produksi, di mana alurnya seperti gambar ini. Yang pertama, admin lapangan membuat reservasi, kemudian melakukan permintaan material ke logistik. Setelah itu, logistik mengirimkan ke admin lapangan lagi. Selanjutnya, bagian asuransi memeriksa kuantitasnya. Apabila kuantitasnya sesuai, maka dilanjutkan ke proses memeriksa kualitas. Apabila kuantitas tidak sesuai, ini melakukan permintaan reservasi ulang. Selanjutnya, setelah memeriksa kualitasnya, apabila sesuai, maka melanjutkan proses pendataan. Dan apabila tidak sesuai, maka dilakukan penolakan. Nah, setelah itu mendata, kemudian mencatat hasil pemeriksaan tadi. Menurut kami ini proses sudah bagus, namun kurang efektif ya, karena dilakukannya pemeriksaan kuantitasnya terlebih dahulu, maka kami membuat BPMN baru, di mana sama prosesnya, cuman di sini dilakukan proses memeriksa kualitasnya terlebih dahulu. Setelah kualitasnya itu sesuai, maka dilakukan pemeriksaan kuantitas. Jadi tidak membuang waktu ya dalam memeriksa kualitasnya. Jadi apabila kualitasnya sesuai, maka dilanjutkan memeriksa kuantitas. Apabila tidak sesuai, maka langsung dilakukan penolakan, di-reject seperti itu. Lanjut ke modul manufacturing management pemodelan percetakan sheet. Di sini dimulai dari admin lapangan mensuplai bahan material dan resin. Lalu operator produksi akan melanjutkan ke proses mixing, forming sheet, lalu memberikan hasil forming sheet kepada asuransi. Selanjutnya pihak asuransi akan memeriksa kualitas sheet dengan 2 quality factor. Yang pertama adalah sesuai standar. Jika sesuai standar akan dilanjutkan ke proses thermoforming. Jika tidak sesuai standar maka akan dilakukan reject. Selanjutnya, pihak asuransi akan memberikan informasi hasil pemeriksaan kepada admin lapangan kembali. Lalu, admin lapangan akan mendata hasil pemeriksaan dan menginputkan hasil ke dalam SAP. Selanjutnya, menurut kelompok kami, proses tersebut sudah termasuk efisien karena penerapan mesin teknologi oleh operator produksi untuk pemilihan, penggabungan, dan juga pembentukan lembaran plastik. Dan juga oleh pihak asuransi dilakukan pengecekan sesuai prosedur keamanan plastik dengan memeriksa kualitas plastik untuk kemasan air mineral apakah sudah sesuai standar internasional atau belum. Data pemeriksaan hasil akan langsung dikirimkan pada admin lapangan untuk diinputkan ke dalam SAP. Lalu ada BPMN tentang pemodelan thermoforming pada proses bisnis thermoforming yang berkaitan dengan pencetakan sheet menjadi kemasan gelas. Di dalam proses ini terdapat 2 quality factor yaitu reject dan mencetak cup. Quality factor reject berkaitan dengan jumlah temuan gelas yang di-reject atau dibuang karena kualitas dari gelas yang sudah tercetak tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu dan proses ini dilakukan oleh asuransi pada pencetakan cup berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan mesin karena jika terjadi error membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan mesin yang dilakukan oleh operator produksi. Lalu untuk syarat BPMN yang saya buat adalah seperti ini. Di sini siklus yang dijalankan menurut saya sudah memenuhi kriteria dan keefektifan
dan keefisienan waktu kerja. Namun di beberapa bagian dapat ditambahkan mengenai pendetailan aktivitas yang dilakukan. Contohnya dari hal tersebut mendaur ulang produk atau plastik yang gagal dapat dimanfaatkan sebagai produk lain seperti kerajinan atau pendaruan ulang botol kemasannya sehingga dapat digunakan sebagai kemasan yang baru sehingga nanti bisa dicek lagi apakah sudah memenuhi kriteria atau belum sehingga dapat digunakan kembali oleh perusahaan untuk mengurangi biaya produksi yang terbang percuma. Hal ini dimaksudkan agar biaya tidak membludak atau dapat termanfaatkan dengan tepat dan sesuai oleh kondisi perusahaan. Pemodelan finishing, nah ini dari perusahaan seperti ini, kemudian kami engineering menjadi seperti ini. Jadi tadi kan produk mesin air tidak ada pemfilteran oleh mesin, kemudian di sini kita filterkan mesin terlebih dahulu, kemudian meriksa kualitas produknya secara manual, kemudian ketika produk gagal ini tidak langsung dibuang, namun mengirim ke produk gudang, kemudian bisa diperbaiki atau tidak. Ketika bisa diperbaiki maka masuk ke dalam mesin kembali. Nah seperti itu dari engineering kami seperti itu. Kemudian di redistribusian ini tidak langsung ke konsumen, namun di outlet toko, pasar atau market, kemudian baru ke konsumen seperti itu. Berikut merupakan BPMN Financial Accounting Management. Kegiatan yang dilakukan divisi keuangan yaitu mulai dari pencatatan aset perusahaan dan alokasi modal, pendapatan, pengeluaran, arus kas, laporan keuangan, hingga evaluasi perusahaan. Dari analisa kami, bisnis model financial accounting dari Cleo ini sudah cukup efisien, melihat perusahaan telah berstatus TBK atau terbuka, di mana perusahaan diwajibkan menerbitkan laporan keuangan di tiap kuartalnya kepada para investor. Untuk pencatatan belanja kebutuhan telah tersistem dengan cukup baik, dan supplier juga mudah memperoleh informasi tentang apa saja, kapan saja, berapa kebutuhan yang diminta oleh perusahaan di tiap kuartalnya untuk memproduksi produk. Di sisi lain, sistem pencatatan penjualan para seller di tiap daerah juga telah tersistem dan terintegrasi dengan baik di pusat, sehingga mempercepat proses pengiriman informasi, penjualan, dan cepat juga dalam hal akumulasi perhitungan laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu perusahaan sebenarnya telah memenuhi dan menerapkan modul ERP, namun ada beberapa hal yang mungkin kurang detail atau masih bisa ditambahkan oleh perusahaan agar meminimalisir biaya pengeluaran dan biaya produksi dengan tidak membuang produk gagal, namun didaur ulang menjadi produk lain atau diperbaiki kembali. Hal ini diharapkan juga membantu perusahaan dalam manajemen limbah pabrik yang sulit terurai supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan menerapkan nilai guna produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Don't be brave, bosku.